Masa lalu. Usia kehamilan Santi kini memasuki 6 bulan. Perutnya sudah semakin membesar, dan gerakan-gerakan kecil dari dalam semakin sering ia rasakan. Setiap tendangan kecil, setiap gerakan putri mereka di dalam rahim, selalu disambut dengan sukacita oleh Doni yang tidak pernah bosan menempelkan telinganya di perut Santi setiap malam. Ratna kecil sedang bergerak, bisik Doni dengan mata berbinar. Iya, dia anak yang aktif. Seperti ayahnya. Doni tersenyum. Aku dulu anak yang pendiam, Santi. Tidak aktif. Mungkin dia aktif karena ibunya. Mereka tertawa bersama. Di ruang keluarga yang hangat, dengan Ratna yang sedang merajut baju bayi di sofa dan Rina yang belajar di meja makan, Santi merasa damai. Hidup terasa sempurna. Tapi kebahagiaan itu terusik oleh sepucuk surat yang tiba sore itu. Seorang kurir datang dengan amplop coklat tebal, bertuliskan nama Doni dengan tulisan tangan yang rapi. Doni membuka amplop itu di ruang tamu, di depan Santi dan Ratna. Wajahnya berubah dalam sekejap. Dari tenang menjadi tegang. Dari tegang menjadi pucat. Surat itu hanya berisi 1 lembar kertas, tapi dampaknya seperti bom yang meledak di ruangan. Doni, ada apa? Tanya Santi khawatir. Doni tidak menjawab. Ia menatap surat itu lama, matanya bergerak cepat membaca baris demi baris. Tangannya gemetar. Doni, kamu membuatku takut, kata Santi lagi, berusaha bangkit dari sofa untuk menghampiri suaminya. Doni akhirnya menurunkan surat itu. Wajahnya pucat pasi. Ini dari Andre, katanya pelan. Santi merinding mendengar nama itu. Andre. Nama yang sudah lama tidak ia dengar, nama yang membawa kembali kenangan kelam tentang ancaman dan ketakutan. Apa isinya? Tanya Ratna, wajahnya juga pucat. Doni membaca surat itu dengan suara berat, tangannya masih gemetar. Doni, aku tahu kau tidak akan pernah mau mendengar kabar dariku. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Sebelum aku dipenjara, aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Jika sesuatu terjadi padaku, ada seseorang yang akan meneruskan apa yang sudah aku mulai. Jangan kau kira semuanya sudah berakhir, Doni. Ini baru awal. Kau mungkin berpikir kau sudah menang. Tapi kau salah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu bahagia selamanya. Jaga keluargamu baik-baik, Doni. Karena suatu hari, mereka mungkin akan kau sesali. Andre. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang bicara. Bahkan Rina yang sedari tadi belajar, berhenti menulis dan menatap Doni dengan mata penuh ketakutan. Santi merasakan jantungnya berdebar tidak karuan. Ancaman Andre tidak main-main. Pria itu mungkin sudah di balik jeruji besi, tapi pengaruhnya masih terasa. Doni, apa maksud surat ini? Tanya Santi. Aku tidak tahu. Tapi ini bukan ancaman kosong. Andre dikenal sebagai pria yang tidak pernah main-main. Harus kita laporkan ke polisi. Tanya Ratna. Polisi tidak bisa berbuat banyak. Surat ini tidak berisi ancaman terbuka. Hanya pernyataan samar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Doni meraih tangan Santi. Kita akan tingkatkan keamanan. Bagas akan memperketat penjagaan. Aku akan memasang kamera CCTV tambahan di seluruh area rumah. Dan aku akan menyewa beberapa bodyguard lagi. Apakah itu perlu? Tanya Santi. Tidak ada yang terlalu perlu ketika menyangkut keselamatanmu dan bayi kita. Aku tidak akan ambil risiko, Santi. Santi mengangguk. Ia tidak akan menentang Doni. Pria itu lebih berpengalaman dalam hal seperti ini. Ratna berdiri. Ibu akan menyiapkan teh untuk menenangkan diri. Kalian duduk saja. Ratna pergi ke dapur. Rina menghampiri Santi dan memeluk kakaknya. Kak, aku takut. Tidak perlu takut, Rin. Pak Doni akan melindungi kita. Tapi Pak Andre jahat. Dia bisa menyakiti kita. Doni mengusap rambut Rina. Andre ada di penjara, Rina. Dia tidak bisa menyakiti siapapun. Tapi kalau dia punya teman di luar, kita akan hadapi mereka. Aku janji tidak akan ada yang menyakiti kalian. Rina mengangguk pelan, tapi matanya masih penuh ketakutan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam itu, Doni tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja, membuka laptop, dan mulai menyelidiki siapa yang mungkin menjadi rencana cadangan Andre.
Santi menemukannya masih terjaga pukul 1 dini hari. Doni, kamu belum tidur? Tanya Santi sambil masuk ke ruang kerja. Tidak bisa. Pikiranku terlalu sibuk. Santi duduk di pangkuan Doni, sesuatu yang masih bisa ia lakukan meskipun perutnya sudah besar. Kamu tidak sendirian, Doni. Aku di sini. Doni memeluk Santi erat-erat. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpa kamu, Santi. Kamu tidak perlu memikirkan itu. Karena aku tidak akan kemana-mana. Mereka berdua terdiam, menikmati kehangatan pelukan di tengah malam yang dingin. Doni, aku ingin tahu sesuatu, kata Santi tiba-tiba. Apa? Apa kamu takut? Doni menghela napas. Aku takut, Santi. Aku takut kehilangan kamu. Aku takut kehilangan bayi kita. Aku takut Andre atau orang suruhannya menyakiti kalian. Aku takut tidak bisa melindungi keluarga yang aku cintai. Kamu adalah pria terkuat yang aku kenal, Doni. Kamu sudah melewati banyak hal. Dan aku yakin, dengan persiapan yang matang, kita akan baik-baik saja. Kamu terlalu optimis, Santi. Seseorang harus optimis. Kalau kita berdua takut, kita tidak akan pernah maju. Doni tersenyum. Kamu benar. Aku harus berhenti takut dan mulai bertindak. Ya, sekarang tidur. Besok kita pikirkan semuanya bersama. Doni mengecup kening Santi. Aku sangat beruntung memiliki istri sepertimu. Aku juga beruntung memiliki suami sepertimu. Mereka berdua berjalan bergandengan menuju kamar tidur, meninggalkan laptop yang masih menyala dengan layar penuh data-data yang belum selesai Doni baca. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, Doni memanggil tim keamanan untuk rapat. Bagas dan 3 bodyguard lainnya duduk di ruang tamu, mendengarkan instruksi Doni dengan saksama. Aku ingin keamanan ditingkatkan 2 kali lipat, kata Doni. Kamera CCTV tambahan di setiap sudut. Sistem alarm yang terhubung langsung ke kantor polisi terdekat. Dan aku ingin kalian berjaga bergiliran 24 jam. Baik, Pak, jawab Bagas. Apakah ada ancaman spesifik yang harus kami waspadai? Doni menceritakan surat dari Andre. Bagas mengerutkan kening. Andre mungkin memiliki sekutu di luar. Tapi kami akan lacak siapapun yang mencurigakan. Prioritas utama adalah keselamatan istriku dan bayinya. Aku tidak peduli dengan yang lain. Baik, Pak. Setelah rapat, Doni kembali ke ruang kerja. Santi mengikutinya, membawa segelas jus jeruk. Kamu harus minum, Doni. Kamu terlihat lelah. Terima kasih, sayang. Doni mengambil jus itu dan meneguknya. Matanya masih beralih ke layar laptop. Apa yang kamu cari? Aku mencoba mencari tahu siapa yang mungkin menjadi rencana cadangan Andre. Andre punya banyak kenalan di dunia bisnis. Bisa jadi salah satu dari mereka. Apa ada yang mencurigakan? Doni menghela napas. Ada beberapa nama, tapi belum bisa dipastikan. Kita akan cari bersama, Doni. Tapi jangan sampai kesehatanmu terganggu. Kamu juga punya tanggung jawab pada bayi kita. Doni tersenyum. Kamu benar. Aku harus sehat untuk kalian. Mereka berdua bekerja bersama di ruang kerja, mencari petunjuk tentang siapa yang mungkin menjadi dalang di balik rencana Andre. Santi mungkin tidak ahli dalam hal intelijen, tapi ia jeli melihat detail. Dan kadang, detail kecil itulah yang paling penting. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sore harinya, Maya datang. Wajahnya tegang, tidak seperti biasanya yang ceria dan ramah. Kamu sudah dengar tentang surat Andre? Tanya Santi. Maya mengangguk. Doni meneleponku tadi pagi. Aku ingin membantu. Kamu kenal semua teman bisnis Andre. Siapa yang paling mungkin menjadi rencana cadangannya? Maya duduk di sofa, wajahnya berpikir keras. Ada beberapa nama. Tapi satu yang paling mencurigakan adalah Johan. Johan Firmansyah. Mantan partner bisnis Andre. Dia dipecat oleh Doni beberapa tahun lalu karena terbukti melakukan penggelapan dana. Sejak saat itu, dia dendam pada Doni. Doni mengerutkan kening. Johan. Aku tidak tahu dia dekat dengan Andre. Mereka berdua sering bertemu diam-diam. Aku tidak pernah tahu pasti apa yang mereka bicarakan. Tapi aku curiga mereka punya hubungan bisnis di balik layar.
Apa buktinya? Maya mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan beberapa foto. Foto-foto itu menunjukkan Andre dan Johan sedang duduk di kafe, di restoran, bahkan di kantor Andre. Wajah mereka serius, seolah sedang membahas sesuatu yang penting. Ini foto yang aku ambil diam-diam ketika masih bekerja untuk Andre. Aku tidak pernah memberitahu siapapun karena aku takut. Tapi sekarang, kalau Johan terlibat, kalian harus tahu. Doni mengambil ponsel Maya dan menatap foto-foto itu. Ini bukti yang bagus. Aku akan selidiki Johan. Mau aku bantu? Tidak. Kamu sudah cukup membantu. Aku tidak mau kamu terlibat lebih jauh. Ini bisa berbahaya. Sama seperti dulu, Doni. Aku tidak takut. Aku yang takut. Aku tidak mau kehilangan teman sepertimu. Maya tersenyum. Kamu berubah, Doni. Dulu kamu tidak pernah peduli pada siapapun. Santi yang mengubahku. Maya menatap Santi. Kamu memang hebat, San. Doni beruntung. Santi tersenyum malu. Saya yang beruntung, Mbak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seminggu kemudian, Doni berhasil mengumpulkan cukup bukti tentang keterlibatan Johan. Pria itu ternyata tidak hanya menjadi rencana cadangan Andre, tapi juga telah menyiapkan rencana untuk mencelakai Doni dan keluarganya jika Andre tidak bisa melakukannya sendiri. Doni melaporkan semuanya ke polisi. Johan ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan tanpa perlawanan. Di rumahnya, polisi menemukan senjata api ilegal, ribuan amunisi, dan dokumen-dokumen yang merinci rencana untuk membunuh Doni dan menculik Santi. Santi menangis ketika mendengar berita itu. Bukan karena takut, tapi karena lega. Johan ditangkap sebelum sempat melakukan aksinya. Doni, semuanya sudah berakhir. Tanya Santi sambil terisak di bahu suaminya. Sudah, sayang. Andre dan Johan sudah di penjara. Tidak ada yang bisa mengancam kita lagi. Kamu yakin? Aku yakin. Polisi sudah menyelidiki semua jaringan Andre. Tidak ada yang tersisa. Santi menghela napas panjang. Aku lega, Doni. Sangat lega. Aku juga, Santi. Sekarang kita bisa fokus pada bayi kita. Pada keluarga kita. Mereka berdua berpelukan di ruang keluarga, di hadapan Ratna, Rina, dan Maya yang ikut menangis haru. Rina menghampiri dan memeluk mereka berdua. Kak, Pak Doni, aku sayang kalian. Ratna mengusap air matanya. Akhirnya semuanya selesai. Keluarga kita bisa tenang. Maya tersenyum. Kita semua bisa tenang. Malam itu, Doni menggandeng Santi ke balkon. Langit malam bertabur bintang, lebih banyak dari biasanya, seolah ikut merayakan kemenangan mereka. Santi, aku ingin berjanji pada sesuatu, kata Doni. Apa? Aku akan selalu melindungimu. Aku akan selalu melindungi anak kita. Tidak ada yang akan menyakiti kalian selama aku masih hidup. Santi tersenyum. Aku tahu, Doni. Aku percaya padamu. Aku mencintaimu, Santi. Lebih dari kata-kata bisa ungkapkan. Aku juga mencintaimu, Doni. Selamanya. Mereka berciuman di bawah bintang-bintang, ciuman yang penuh cinta, penuh janji, penuh harapan. Badai telah berlalu. Kini hanya ada ketenangan dan kebahagiaan. Dan Santi berdoa dalam hati, semoga ini adalah badai terakhir yang harus mereka hadapi. Semoga ke depan, hanya ada kedamaian untuk mereka dan putri kecil mereka yang akan segera lahir ke dunia. Ratna Hermawan. Buah hati yang dinanti dengan penuh cinta. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bersambung ke bab 22, menjelang kelahiran.